dibagi dengan Satu. 1 faktorial kan? Ya. Dah, cuma ini aja ditambah lagi min 1 Satu dikali 0,2 0,2 kuadrat kuadrat per dibagi. 2 faktorial. 2 Dah, faktorial. easy kan? Nah, ini Ya. anak SD juga bisa, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Sampai order 4. Oke, Mbak, gimana? eh, hasilnya mungkin 1,128. Ya, betul. Jadi hasilnya adalah 1,128. That's good. Nah, coba Pak Ibu hati-hati, kita pakai 3 angka di belakang koma, gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya 1,128 kita 3 angka di belakang koma itu jadinya 1,129 ya. Oke, that's good. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi jawabannya ini hasilnya adalah 1,129. Any question? Silakan aja Bapak Ibu ditanya gitu ya. Walaupun pertanyaannya kalau saya bilang maaf bilang ya simpel atau bodoh lah gitu ya. Tapi bertanya lebih baik gitu daripada kita di dalam kesesatan sampai kapanpun gitu ya. Ya kalau saya nggak bisa jawab ya saya bilang nggak tahu jawabannya gitu ya. Tapi setidaknya ya ditanyakan ya kalau nggak paham. Ini izin Mbak, berarti ini langsung dibandingin sama exact value-nya juga ya? Betul, betul sekali. Nah problemnya ya exact value-nya kita hitung sendiri gitu Bapak Ibu. Ini kan masih Ya, simpel ya pertanyaannya. ya. Nah yang ribet itu nanti di real case gitu ya. Perbandingannya gimana gitu. But kita nggak ke sana dulu deh. Nanti tambah pusing. Oke, ada lagi? Soalnya udah ini makin pusing loh Bapak Ibu. Makin ribet. Apa ya ruwet ya? Makin ruwet persamaannya. Ya lah. Oke, baik. Jadi setidaknya persamaan yang tadi ya bisa digambarkan dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi ini adalah persamaan garisnya yang tadi ya. Warna hitam ini. Soalnya adalah yang true gitu ya. Jadi ya real case-nya seperti ini. Kalau misalnya kita punya titik di X sama dengan 0 di sini gitu ya. Kita tahu nilainya adalah 1,2. Maka dengan menggunakan persamaan yang tadi, kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah menjadi 0,2. Gitu ya. Nah, ini adalah exact solution, true gitu ya. Ya, jadi ya pasti benar gitu ya. Nah, sekarang kita ingin coba pakai metode numerik, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau second order, ya kita cuma bisa jawab nilainya secara garis lurus gitu ya. Ini yang zero order. Makanya jawabannya itu pasti salah gitu ya. Cuma tergantung gitu nanti. Yang kedua adalah first order, Bapak Ibu. Yang ini jawabannya mendekati gitu ya. Dia udah mulai linear. Mulai bisa miring lah, ada slope gitu ya. Kemudian yang second order udah masuk persamaan polinomial atau kondisi non linear. Non linearitasnya udah di-includekan. Baru yang terakhir, yang third order, kemudian fourth order, lama-lama dia akan mendekati dari jawaban yang true-nya ini. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kondisinya persamaan numerik ini nggak sempurna, tapi simple. Gitu. Cuma ada dampak sampingnya. Dampak sampingnya adalah proses perhitungan jadi makin panjang. Gitu ya. Tapi ya biasanya orang akan memilih perhitungannya panjang dan kemudian dikerjakan dengan komputer dibandingkan kita turunkan secara analitikal gitu ya, pusing kepalanya gitu ya. Jadi makanya lebih memilih menggunakan program. Nah, apalagi kondisi sekarang ya komputerisasi itu makin kencang gitu ya. Makanya sebenarnya nggak ada halangan buat kita untuk menghitung secara cepat gitu ya. Oke, nah, ini sama gitu ya kondisinya. Kalau tadi ada batasan di turunan gitu ya. Nah, ini kondisinya kalau fungsinya itu infinite numbers dari derivatif gitu ya. Artinya apa? Artinya ya dia nggak ada batas turunannya Bapak Ibu. Jadi mau berapa order pun dia bisa hitung gitu ya. So, case-nya seperti ini. Coba gunakan Taylor series gitu ya dengan kondisi misalnya n dari 0 sampai 6.
Jadi ini artinya adalah ordernya untuk melakukan approximation gitu ya, perkiraan nilai untuk fungsi cos X pada saat X-nya itu pindah ke V per 3. Gitu. Berarti 180 bagi 3 gitu ya. Berapa tuh 180 bagi 3? 60 ya? Nah, berarti kita mau hitung Oh, cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat ya. Kalau misalnya kita punya fungsi fx gitu ya, dan titiknya itu ada di bagian xi sama dengan v per 4 gitu. Nah, berarti di sini kita bisa hitung h itu sama dengan x baru dikurang dengan x lama gitu ya. Jadi v per 3 dikurang dengan v per 4. Maka jawabannya hanya ini adalah v per 12. Gitu. Jadi kita coba hitung fungsi ini. Ya sama gitu ya dengan cara yang tadi, kita harus tentukan dulu turunannya yang awal fungsinya gitu ya. Untuk V per 4. Nah, di sini nilainya adalah cos X gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih fungsi V per 4 berarti berapa? 180 bagi 4 ya. 4 kali 4, 16, 25 berarti 65, 45. 45 ya. Ya, Nah, 45 derajat ini berapa? Cosnya. Nah, ini adalah fungsi yang pertamanya. Ya. Dan selanjutnya gitu ya. Oke, di sini saya cepat aja. Kalau misalnya kita ingin dapat true value-nya, ini true value-nya. Kalau misalnya pakai exact solution, jadi ketika V sama dengan V per 3 X-nya, cos untuk 60 derajat itu 0,5. Nggak tahu saya benar nggak? Realnya ya, cos 60. Ya, benar ya, 0,5. Oke, jadi cos 60 itu 0,5. So, kita mau coba menggunakan metode numerik dari order 0 sampai 6. Ya, emang capek gitu ya, tapi itulah kondisinya numerik. Jadi pertama kita bisa pendekatan ini yang order pertama, pakai cosnya sama dengan V per 4, jadi 0,7. Nah, ini approximation-nya masih error. Errornya adalah negatif 41,4. Jadi gimana kita pakai persamaan ini? Persamaan ini simpel. Jadi kita tinggal menggunakan true, gitu ya, value, dikurang approximation, dibagi dengan true, dikali dengan 100. Supaya kita bisa dapat persentase error kita tuh sejauh apa, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya first order, maka kita akan kurangi dengan persamaan yang baru, gitu ya. Berarti ada fungsi turunan pertama, dari cos, turunan cos sama dengan negatif sin. Ya. Nanti negatif sin diturunin lagi, turunan dari negatif sin adalah negatif cos, gitu ya. Maka di sini menjadi negatif cos. Ini adalah order yang kedua. Nah, ini sama, ini adalah fungsi x-nya. Yang di sini adalah fungsi h-nya. H-nya masih pangkat satu, kemudian di sini masih satu faktorial, jadi yang masih sama aja. Sedangkan kalau misalnya di order pertama, gitu ya, sorry, di second order, di sini nilai negatif sin turunannya adalah negatif cos. Maka di sini negatif cos, ini adalah fungsi x-nya, v per 4. Di sini adalah 2. Dua ini adalah dua faktorial yang tadi. Ya. Kemudian di sini pangkatnya jadi 2. Hasilnya adalah 0,4977 ini. Nah, gimana cara kita bandinginnya? Bandinginnya adalah 0,5 dikurang 0,4977 gitu ya. Kita misalnya kita bulatkan 3 angka di belakang koma, ini coret jadinya 8. Dibagi dengan 0,5 dikali 100. Maka jawabannya adalah di sini 0,449%. So, ini udah mendekati gitu ya. Jadi ya hanya sampai second order gitu ya. Dia udah bisa mendekati hasilnya Bapak Ibu. So, jadi nggak harus kita hitung semua order gitu Bapak Ibu. Jadi ya kalau misalnya second order udah dapat, ya hasilnya berarti benar sih gitu. Nah, kondisinya gitu ya, order ini itu tergantung sekali eh, nanti dengan nilai delta H-nya atau delta X-nya. Jadi delta X-nya kita mau berapa gitu. Semakin rapat delta X gitu ya, maka order yang kita gunakan itu akan semakin sedikit. Tapi dampaknya adalah perhitungannya menjadi banyak gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya kita menggunakan fungsi yang tadi dengan tiap order gitu ya. Nah, semakin ordernya banyak digunakan ya perhitungannya semakin kecil errornya. Ya, gitu ya. Jadi ya sebenarnya hanya sampai order kedua ini itu udah selesai jawabannya ya. Ya bedanya udah hanya sekitar 0,449% ya atau sudah mendekati nilai yang sebenarnya.
Oke, ada pertanyaan? Oke, pasti nggak ada pertanyaan, udah pintar semua gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini sekarang kita akan coba menentukan nilai translation error gitu ya. So, kita pengen tahu nih nilai errornya itu berapa gitu ya. Sebenarnya tuh. Jadi nilai yang kita hitung berapa, nilai error kita hitung itu berapa. Sehingga kita tahu bahwa ya sebenarnya perhitungan ini tuh pasti menuju kepada arah yang benar gitu jawabannya. Ya cuma ya proses perhitungannya akan semakin panjang kalau kita pingin benar gitu ya. Nah, di sini sama fungsinya, kita akan menggunakan fungsi Taylor series kayak tadi gitu ya. Jadi kita lihat turunannya, kemudian dikali delta X-nya dibagi dengan nilai eh faktorialnya gitu ya. Kondisinya jadi seperti ini. Nah, in case gitu ya, Bapak Ibu ingin membatasi parasif saya hanya ingin sampai turunan pertama gitu. Ya berarti hanya sampai sini kan ya turunan pertama. Sisanya ini menjadi fungsi truncation error gitu ya. Ini yang kita sebut dengan truncation error. Jadi kita harus hitung nih nilai errornya berapa. Sedangkan yang bagian di sini adalah ya kita hanya hitung sampai first ordernya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ada contoh soal gitu ya. Kita ingin melihat berapa nilai truncation error dan nilai true value-nya gitu ya. Contohnya seperti ini, saya punya suatu fungsi. Fungsinya ini sama dengan x pangkat m. Gitu ya. Ya, M-nya banyak gitu ya. Ada satu, ada koma dua, ada tiga, ada empat gitu ya. Nah, nanti kita contohkan dari M sama dengan satu dulu gitu ya. Nah, kita mau hitung dengan rank X-nya ini adalah satu ke 2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya fungsi ini adalah fungsi linear gitu ya. Untuk M sama dengan satu itu pasti gitu ya. Kalau X pangkat satu, ya itu adalah persamaan linear. Tapi semakin tinggi ya dia akan menjadi polinomial. Sehingga semakin tinggi nilai M, increase gitu ya, maka ya bentuk persamaan akan menjadi non-linearity gitu ya. Jadi bentuknya seperti kurva, nggak lurus lagi. Nah, kita ingin coba gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan first order Taylor series gitu ya, untuk menentukan nilainya terhadap nilai eksponen M dan juga terhadap step size H. Gitu. Jadi kita mau lihat true value-nya berapa, kemudian error-nya ini berapa. Misalnya kalau kita ubah nilai M-nya, gitu ya, dan kemudian step size-nya. Nah, cuma di tab ini, kita pakai yang simple-simple dulu, paling step size-nya kayaknya berapa ya? Mungkin satu ya. Oke, untuk tab awal nilainya step-nya itu satu, gitu ya. Nah, ini kayak siapa Bapak Ibu, kalau misalnya bentuk realnya, ini exact solution, bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan M sama dengan 4, kita menggunakan M sama dengan 3, yang ini M sama dengan 2, yang ini adalah M sama dengan satu. Ini kita sebut dengan exact solution. Oke, pertama kita akan coba menghitung untuk first order dengan menggunakan nilai M sama dengan satu. Gitu ya. Maka persamaan tadi akan berubah menjadi X, ya kan? Kalau misalnya X-nya sama dengan satu, maka hasilnya sama dengan satu. Gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah nilai fungsi pada saat dia kedua. Gitu ya. Berapa nilainya? Ya, realnya kalau misalnya pakai exact solution, ya kita tinggal masukin aja kan ya. X-nya 2 ya, maka sama dengan 2. Nah, sekarang kita ingin cek gitu ya. Menggunakan numerik dapat nggak sih X-nya sama dengan 2? Dengan menggunakan first order. Gitu. Nah, pertama kita hitung dulu yang second order. Ini second order. Yang ini first order. Sama kayak tadi, misalnya kita fungsi X, X-nya 1 gitu ya. Maka di sini nilainya pasti 1. Nah, ditambah dengan turunannya. Yang pertama gitu ya. Nah, kita kan di sini punya fungsi X ya. Turunan dari X berapa? 1. Satu. Betul. Dikali dengan H, dibagi dengan 1 kan. Hanya di sini kita tahu 1 ya. Nah, maka jawabannya di sini sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan Dua. 2. Dua. Maka di sini jawabannya benar ya. Dengan first order kita bisa dapat nilainya sama antara exact solution dan approximation. Gitu. Ya wajar, kenapa? Karena ya fungsinya masih fungsi garis lurus, linear gitu ya. Jadi ya satu turunan aja dia pasti atau satu order aja itu udah cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau misalnya kita cek errornya gitu ya Bapak Ibu ya. Error ini kan sisa fungsinya ya Bapak Ibu ya. R ini.
Tadi misalnya kita udah sampai first order, misalnya ada fungsi x, i, kemudian ditambah fungsi turunan pertama, di sini dikali h, dikali, dibagi dengan 1 faktorial. Kemudian ditambah fungsi selanjutnya, 2 di sini hanya pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. Lanjut bla 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 gitu ya sampai kiamat gitu ya. Nah, tapi di sini dia ada batasan Bapak Ibu, batasan turunan dari suatu fungsi. Kalau yang sin cos itu tanpa batas, sampai kiamat itu pasti ada nilainya, ya. Nah, cuma di sini kondisinya kita dipertemukan dengan suatu fungsi yang ada batasnya, sehingga kita bisa menentukan nilai truncation errornya, itu Bapak Ibu. Nah, tadi kita udah dapat turunan pertama dari fungsi ini itu adalah 1, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya 1 ini saya turunkan lagi untuk second order, bisa nggak, Bapak Ibu? Nol Pak hasilnya. Ya, hasilnya 0. Artinya Nol. apa? Selanjutnya ini akan menjadi 0, ya kan? Artinya apa? Truncation ini nilainya sama dengan 0. Artinya apa di sini? Berarti ya tanpa truncation error gitu ya. Ya, untuk true value sendiri itu udah cukup gitu. Jadi ini sudah menjawab nilai true value-nya. Sedangkan truncation error-nya adalah 0. Jadi kita nggak perlu penambahan persamaan. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi truncation error ini adalah ingin menunjukkan nilai errornya itu berapa. Ya, nilai salahnya berapa. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya tunjukkan untuk yang M kedua. Gitu ya. Nah, terus dulu ya, biar aku pusing. Heroes all in one set. Oke, ini yang kedua. Ketika M-nya sama dengan 2, gitu ya, maka persamaannya berubah menjadi X kuadrat. Setuju semuanya? Oke, ketika misalnya F-nya 0, maka hasilnya berapa? Sorry, bukan 0, 1 ya? Ketika F-nya 1, X-nya berapa nih? Satu. 1, maka di sini 1. Ketika saya tambah hanya 1, itu jadi 2, maka fungsinya menjadi 2 kuadrat, sama dengan 4. 4. Oke, that's good. Nah, sekarang kita cek dengan first order. Cukup nggak? Ya. Maka first order kita akan pakai ini lagi, gitu ya. Jadinya menjadi fungsi X I tambah 1 itu sama dengan fungsi X-nya itu sama dengan 1 ditambah dengan fungsi turunannya, ya kan? Nah, fungsi turunan dari X kuadrat ini adalah 2X. 2x. Betul? Kemudian X-nya ini kita masukkan nilainya fungsinya 1, gitu ya. Ini menjadi sama dengan 2. Betul. Nah, jadi di sini 2 dikali H dibagi dengan 1. Maka jawabannya sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 3. Sama nggak? Beda Pak. Masih berbeda. Nah, sekarang kita mau cek errornya itu berapa, ya kan? Maka errornya ya berarti sisa fungsinya. Dari fungsi kuadrat ini order 2 sampai hingga. Ya. Nah, maka kita cek lagi gitu ya. Tadi turunan pertamanya kan X2X ya. Bisa diturunin lagi nggak? Bisa Pak jadi 2. Bisa. Bisa. Jadi 2. Bisa Dua. diturunin lagi? Nggak bisa. Yang bisa Pak. Jadinya Bisa. 0. Nol. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang persamaan di R1 ini ya, ini saya pindahkan ke bawah. Berarti jawabannya di sini adalah 2 dikali 1/2. 1 pangkat 2 dibagi dengan 2. 2 ditambah Nol. fungsi ini pasti 0 kan? Ya, that's good. Iya. 0 terus sampai kapanpun nilainya adalah 0. Berarti sisa yang depan ini kan ya? Nah, ini depan ini berapa nih hasilnya? 1. Sama dengan 1. Jadi nilai errornya itu 1. Sedangkan yang true-nya ini adalah 3. Kalau misalnya true dan error kita jumlah, hasilnya sama dengan 4. Nah, oke, jawaban ini betul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi antara true dan truncation error itu sebenarnya ketika dijumlahkan akan menjadi true value atau misalnya exact solution. Cuma ya biasanya di real aplikasi kita nggak mungkin gitu pakai order
sampai orde 1000 gitu Bapak Ibu. Orde 2 aja itu udah berat banget Bapak Ibu proses perhitungan. Gitu. Bayangin Bapak Ibu ya miliar kali miliar data dikali miliar lagi matriksnya gitu ya. Ya saya biasanya untuk simulasi itu perlu waktu 2 sampai 3 hari gitu. Kalau mati lampu, ulang lagi simulasinya 3 hari lagi. Mati lampu lagi ya sampai kiamat gitu. Nah, dulu kasus di Aceh kayak gitu. Aceh tuh dulu sering mati lampu Bapak Ibu. Saya lagi kuliah. Bayangin sekali simulasi 3 hari. Gagal, ulang lagi dari awal gitu ya. Makanya nggak tamat-tamat waktu itu banyak gara-gara mati lampu. Nah, case seperti itu. Tapi ya ini yang sering kita pakai Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pakai SAP gitu ya, pasti pakai Fluxys dan lain-lain ya. Sebenarnya proses perhitungannya seperti ini. Jadi dia adalah perhitungan berulang yang banyak gitu ya. Ya targetnya adalah supaya lebih simpel kita dibandingkan kita melakukan penurunan persamaan. Oke, kita father do gitu ya. Coba Bapak Ibu latihan yang kedua. Kita menggunakan fungsi M itu sama dengan 4. Kemudian nilai H-nya sama ya, sama dengan 1. So, silakan kerjakan 10 menit lah ya, sampai 2021. Bentar ya Bapak Ibu, saya close.
16. 16, Pak. Oke, tinggal lanjutin itu errornya. Errornya berapa? Yang satunya 11, Pak. Oke, jadinya 11 tambah 5 dengan 16 ya. Tadi siapa yang jawab? Mas Iqbal. Itu. Coba Bal, jelasin Bal. Jadi itu kan sesuai soal itu sampai ordo 2, Pak. Jadi kalau 2 tadi dapatnya 5. Jadi kita hitung sisanya. Kalau X pangkat 4 tadi kan sampai kedua itu baru satu turunan masih bisa kita turunkan lagi sampai eh, turunan terakhirnya itu nilainya 1. Jadi nanti perturunan itu kayak order ketiganya itu hasilnya 6, order keempatnya setelah X pangkat 4 diturunkan jadi 12X kuadrat per 2 faktorial itu hasilnya 6, Pak. Di order keempatnya itu berarti dari 12X kuadrat kita turunkan lagi jadi 24X kuadrat per 3 faktorial dikali H-nya tetap 1 kan. Jadi itu hasilnya 4. Kemudian dilanjut lagi sampai jadi 24X kita turunkan lagi jadi 24 per 4 faktorial itu hasilnya 1. Jadi tinggal dijumlahkan, Pak, dari orde ketiga sampai orde kelima berarti ya. Hasilnya 6 plus 4 plus 1, 11. 6 mute, Pak. Sorry, jadi berarti ya 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 11. Jadi ini errornya 11. Kalau misalnya ditambah dengan true, true-nya itu adalah 5 gitu ya, maka hasilnya adalah 16. Sama gitu ya dengan ini. Oke, kondisinya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak mau tanya, Pak. Ya, gimana Pak? Pak, tadi untuk ini kan berarti untuk menentukan true value-nya itu kan berdasarkan soal, Pak, ya. Kayak kita harus sampai ordo ke berapa. Contoh kayak ini kan Iya, kita cukup sampai 2 aja, berarti sisanya itu kita anggap sebagai perhitungan errornya kan, Pak. Jadi tuh. ditentukan dari soalnya, Pak, ya. Bukan kita Iya. bisa. Oh ya. Oke. Oke, ini kalau di soal gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya real cash, ya terserah Bapak Ibu mau pakai sampai berapa gitu. Kalau real cash ya biasanya, ya saya biasanya ngembangin program itu cuma sampai orde 2 gitu ya. Dan lebih itu pasti lama sekali perhitungannya. Jadi bertambah orde itu bukannya bertambah
Memang hasilnya makin bagus, tapi makin lama gitu proses perhitungannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini case-nya seperti itu ya sebenarnya simple gitu ya Bapak Ibu perhitungannya ketika kita ubah menjadi numerik gitu ya. Jadi hanya jumlah-jumlah aja gitu ya. Ya ini contoh aja Bapak Ibu sebenarnya fungsi-fungsi ini turunannya gitu ya. Ini pakai numerik juga nanti. Jadi ya ini masih kita turunin secara analitikal kan ya. Nanti real case-nya kita akan turunkan lagi dengan menggunakan numerik gitu ya. Jadi numerik tambah numerik gitu ya. Sama dengan pusing gitu ya kepalanya. Oke, kira-kira yang tadi jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang exact solution. Saya lupa yang mana ya. Saya lupa ya yang hitam atau yang abu-abu gitu ya. Cuma intinya ya salah satunya ini adalah exact solution. Jadi approximation itu prosesnya dia akan mendekati gitu. Misalnya kita bandingkan dengan H gitu ya. Kalau nilai H-nya itu semakin bagus gitu ya perbedaannya atau misalnya makin dekat gitu ya. Perbedaan antara X plus Y dengan X, maka hasil perhitungannya akan semakin mendekati yang real. Tuh, maka di sini ketemu. Tapi kalau hanya sangat besar kayak tadi satu ya, berarti di sini kan nilai satu pangkat X itu dia nggak mendekati nilainya. Jadi masih sangat jauh. Jadi kalau misalnya hanya semakin bagus gitu ya, maka hasil perhitungan akan semakin benar. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ya tadi misalnya hanya kalau misalnya pakai satu gitu ya, kita masukkan kan fungsinya X-nya sama dengan 2. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tapi dari first order ini kita cuma dapat 5 gitu ya. Maka errornya jauh. Tapi semakin kita kecil nilai H di sini Bapak Ibu, maka nilai jawabannya ini akan semakin mendekati antara true dengan first order approximation. Gitu. Jadi ya errornya nggak jauh lagi. Gitu. Ya cuma kondisinya adalah tantangannya eh, perhitungan kita akan semakin lama. Gitu. Karena nilai delta H-nya semakin kecil. Ya Bapak Ibu bayangin, misalnya di sini saya dari satu ke 2 gitu ya. Kalau misalnya hanya satu, kita perlu berapa kali perhitungan? Satu kan ya? Jadi hanya satu H aja kita bisa dapat 2 kan, satu tambah satu 2. Tapi kalau misalnya 0,5 kita perlu berapa perhitungan? Kira-kira 4. Jadi, sorry, 2 ya. Satu ke 1,5, kemudian dari 1,5 ke 2. Kita perlu 2 perhitungan. Tapi bayangin kalau udah 0,01 gitu ya, ini harus berapa perhitungan? 10 aja belum selesai, setidaknya harus ada 100 perhitungan kan? Nah, jadi ya prosesnya lebih lama gitu ya. Tapi hasilnya semakin tepat gitu. Cuma ya itu proses perhitungan jadi lama. Tapi yang ada masalah biasanya kita menggunakan komputer untuk hitung gitu ya, bukan manusia lagi yang hitung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke diferensial, sorry numeric differentiation. Jadi ini kita masuk ke finite difference, atau kita sebut dengan finite divided difference gitu ya. Jadi kita akan mencacah atau membagi suatu persamaan itu menjadi dia forward ke depan, ke belakang, atau di antara. Nah, finite difference ini biasanya bentuknya itu seperti kotak-kotak, seperti papan catur Bapak Ibu, untuk proses perhitungannya. Jadi bentuknya gridnya kotak, dia rigid gitu ya. Tidak ada perbedaan delta X dan delta Y, biasanya delta X dan delta Y-nya sama. Gitu ya. Bentuknya seperti ini. Sehingga delta X biasa bisa disamakan dengan delta Y. Ya, jadi delta X sama dengan delta Y, kita hanya perlu nilai 1 delta X. Nah, biasanya di sini ada titik-titik hitung di tengah ini. Ya. Nah, inilah tempat kita untuk melakukan proses perhitungan. Nah, kalau misalnya forward, ini misalnya adalah I, ini adalah I plus 1, yang di sini adalah I dikurang 1. Ya, kalau misalnya forward, kita akan menghitung di antara dua titik ini, Bapak Ibu. Kalau backward, kita akan menghitung antara I dengan I min 1. Kalau misalnya center, maka kita akan menghitung antara I plus 1 dan I min 1 di atas ini. Gitu. Nah, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Terkadang kita perlu menghitung ke depan, terkadang kita perlu menghitung ke belakang, terkadang kita perlu menghitung di bagian senternya. Ya, jadi masing-masing ya punya kelemahan dan kelebihan.
Cuma untuk simple case gitu ya, biasanya untuk yang center itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan backward dan forward. Makanya biasanya kita ada pilihan gitu Bapak Ibu ya, kita mau menggunakan metode apa. Kalau finite difference method berarti kita menggunakan grid seperti ini. Nanti ada yang kita sebut dengan finite element, maka dia akan dibagi menjadi elemen-elemen. Biasanya bentuknya gridnya jadi segitiga, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ada bentuknya segitiga, dia bentuknya tuh random, bisa bebas nilai-nilai. Kalau misalnya finite different, itu biasanya sama, bentuknya menjadi kayak papan catur. Ya. Nah, untuk forward, persamaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadinya fx i plus 1 dikurang fx dibagi dengan xi tambah 1 dikurang dengan x. Di mana yang ini adalah nilai h, ya, sama aja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang forward. So, bagaimana kita bisa dapat forward, Bapak Ibu? Ya sama, kita balik lagi ke persamaan dasar yang tadi. Panjang ya, sorry. Mana ya? Ini. Ini persamaan yang forward tadi, Bapak Ibu. Jadi persamaan yang forward ini kita ingin menghitung nilai turunan pertamanya. Yang ini. Sedangkan sisanya ini kita buang. Ini diabaikan. Bukan dibuang gitu ya, tapi diabaikan. Jadi untuk menghitung nilai f aksen xi kali h, gitu ya. Ini sama dengan si bagian fx ini pindah ke sini, ke kiri. Tuh. Jadi fungsi xi tambah 1 dikurang fungsi xi. Seperti ini. Kemudian si h ini pindah ke bawah. Gitu. Sehingga fungsi f aksen x, atau turunan pertama ini sama dengan fungsi xi tambah 1 dikurang fungsi xi, kemudian dibagi dengan h. Seperti itu. Ini yang kita sebut dengan forward difference. Gitu. Jadi pencacahan perhitungannya kita akan melihat setelahnya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke. Kalau bisa, sekarang tantangannya adalah bagaimana kalau misalnya kita ingin melihat backward ke belakang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya backward ke belakang gitu ya Bapak Ibu ya, kita harus ingat. Di sini fungsi H itu adalah perhitungan nilai antara. Ya kan? H itu sama dengan nilai XI plus 1 dikurang dengan XI. Gitu. Jadi nilai yang setelah itu dikurangi dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya backward, kita mau ubah kan ya Bapak Ibu ini jadi backward, bentuknya itu hanya itu menjadi nilainya XI dikurang dengan XI1. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu bisa pahami? Mas Iqbal, pusing? Lagi mencerna dulu Pak, sebentar Pak. Oke, lagi mencerna. Tadi di awal, H itu sama dengan XI plus 1 dikurang XI. Bentuknya kan seperti ini. Ini XI, ini adalah XI plus 1. Nah, ini adalah XI min 1. Nah, tadi kan yang perhitungannya adalah yang besar dikurangi sama yang sebelumnya. Ya. Jadi yang saat ini juga dikurangi sama yang sebelumnya. Jadi nggak bisa dia dari belakang ke depan perhitungannya, tapi dari depan ke belakang. Seperti yang ini. Depan ke belakang kan ya? Nah, sehingga di sini fungsi H itu sama dengan XI dikurang X min 1. Gitu. Sebenarnya sama aja seperti ini. Oke? Nah, problemnya adalah ketika kita merubah nilai fungsi ini, kita ingin si nilai H ini itu punya kondisinya adalah XI min 1 dikurang dengan XI, seperti yang di atas. Gitu. Kenapa? Karena kita mau mengubah fungsi XI plus ini. Gitu ya, menjadi nilai negatif. Gitu. Jadinya bukan XI plus 1, tapi kita ingin berubah menjadi XI min 1. Nah, sehingga si H ini harus kita akalin gitu ya. Gimana caranya supaya dia jadi menjadi fungsi di sini, H-nya ini harus berapa supaya jadi XI min 1 dikurang dengan XI. Ya. Maka simpelnya adalah kita harus kalikan dengan negatif nilai ini. Ya kan? Min H dikali negatif, ini juga dikali negatif. Kalau ini dikali negatif kan jadi negatif. Ya kan? Di sini plus. Jadinya XI min 1 dikurang dengan XI. Ini kita tinggal pindahkan aja. Seperti itu simpelnya, Bapak Ibu.
Nah, karena fungsi yang ada H itu jadi bentuknya negatif, gitu Bapak Ibu. Jadi kita balik lagi ke sini, ke dasar tadi. Yang punya H ini jadi negatif Bapak Ibu. Gitu. Jadi fungsinya menjadi fxi gitu ya. Kemudian di sini jadi min f1 xi dikali dengan H. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga jadinya apa? Negatif atau positif? Positif. Positif. Gitu ya. Jadi negatif kalau misalnya dia nilai pangkatnya genap, tetap positif. Tapi yang ganjil, dia akan menjadi negatif. Jadi bentuknya persamaan jadi seperti ini. Begitu, Bapak. Nah, jadinya kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, kalau mau hitung nilai fungsi f aksen x1 ini, gitu ya. Ini kalau misalnya saya pindahkan ke bagian kiri, gitu ya. Jadinya fungsi f aksen ini xi, gitu ya. H ini sama dengan fungsi x, i, gitu ya. Yang f1 ini pindah ke sebelah kanan, gitu ya. Jadinya dikurang fungsi x i min 1. Seperti itu. Nah, sehingga persamaannya di sini kita pindahin hanya jadi ke bawah, jadi seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara forward dan backward. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ini forward, sedangkan yang ini adalah backward. Beda nggak? Beda ya. Sini X plus, di sini X min. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini jadi fungsi untuk backwardnya. Any question, Bapak Ibu? Tadi? Belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke center. Jadi ketika center, kita akan menggabungkan antara forward dan backward jadi satu, sehingga menjadi center. Artinya apa yang satu pulp ini ya, apple satu pen itu digabungin gitu jadi apple pen lah, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita akan satukan kedua persamaan ini, forward dan backward jadi satu, sehingga membentuk yang namanya center finite difference. Nah yang di atas Bapak Ibu ini adalah fungsi forward, gitu ya. Sedangkan yang bawah ini adalah fungsi backward. Nah kita mau masukin nih fungsi backward ke dalam fungsi forward. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kedua persamaan ini, yang sama itu adalah salah satunya fungsi fx ini. Ini sama kan ya? Nah, sekarang kita mau ubah gimana caranya si backward ini masuk ke dalam gitu. Maka nilai fungsi fx di sini kita ganti untuk fungsi yang di forward. Nah, ini saya tukar gitu. Dengan menggunakan fungsi backward. Atau fungsi backward ini kalau misalnya saya tulis fxi gitu ya, ini sama dengan nilai fungsi xi min 1 ditambah satu ini dikurang yang ini, yang genap, kemudian ditambah lagi yang ganjil. Seterusnya, itu Bapak Ibu. Nah, karena fungsi fx di sini udah berubah jadi yang ini, ya kan? Maka persamaan yang di sini juga berubah, yang di forward. Gitu. Maka persamaannya menjadi fungsi xi plus 1, ya kan? Kemudian, apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Ditambah, ini kan? Sama dengan fxi min 1 ditambah dengan fungsi ini sama kan ya? Kalau misalnya dijumlahkan hasilnya akan menjadi plus 2 f aksen. Kemudian yang ini negatif, tapi di sini positif karena sama akan saling menghilangkan. Berarti yang genapnya hilang, yang ganjilnya bertambah gitu. Jadi di sini fungsinya menjadi 2 f pangkat 3, di sini tambah 4 f pangkat 5. Sorry, ini 2 juga. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari center.
Oke. Nah, berikutnya biasanya ya, fungsi yang setelah ini kita buang gitu ya. Yang sisa adalah ini untuk turunan pertama. Maka fungsi turunan pertama 2f aksen ini sama dengan fungsi xi plus 1 dikurang fungsi xi min 1. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini ya kita hilangkan 2 sama h-nya. Di sini ada h kan nih. Nah, 2 sama h-nya kita hapus, kita pindahkan ke bawah. Jadi di sini 2h. Nah, sehingga persamaannya akan berubah menjadi yang bentuk di sini. Oke, simple like that. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Are you sure? Yakin? Pak mau izin tanya, Iya. itu yang di F aksen XI yang di akhirnya ada min 0 H pangkat 2 itu dari mana ya, Pak? Oke. Ini adalah cuma kondisi error gitu ya. Ya, sebenarnya turunan dari sini. Cuma ini di sini kita abaikan. Inilah yang kita sebut dengan truncation error. Nah, kalau Bapak Ibu mau hitung errornya, ini baru di-include-kan. Nah, cuma tadi seperti yang saya sampaikan, kita hanya lihat sampai first order dulu. Seperti itu. Ya. Cuma at least di sini kita tahu bahwa nilai di sini errornya itu udah kuadrat gitu ya fungsinya. Sedangkan kalau yang di sini masih di bagian first order errornya. But kita nggak lihat ke situ, kalau nggak nanti pada pusing gitu ya. Makanya saya simplifikasi sampai situ aja dulu persamaannya yang kita pakai di sini. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lagi, silakan. Isi tanya Pak, Ya, kalau yang ini kan dia bawa fx i plus 1, itu di bawahnya tuh apa Pak? Sorry nggak kurang jelas tadi. yang mana ya? Yang ini, Oke, ya itu kan sebenarnya fungsi f ini kan. Nah, sebenarnya kan di sini kan fungsi f ini ada 2 sama h kan, di sini ada 2h. Nah, 2h-nya saya pindahkan ke bawah, makanya fungsinya menjadi ada pembagi 2h ini. Begitu. Dari mana 2h ini? Ya dari fungsi ini. Kan f aksen ini kan f aksen sama h ya. Tapi karena di sini ada 2 di jumlah, karena center, jadi ada 2 f aksen h. Berbeda sama forward, kalau forward di sini ya f aja gitu. Nggak ada duanya. Nah, cuma karena dia di jumlah antara forward dan backward, ini juga ditambah sama ini. Jadinya menjadi bentuknya 2 f aksen xi dikali dengan h. Gitu. Kok bisa jadi 2 apa ya? Sama kayak misalnya persimpulannya a ditambah a. Ini sama dengan 2a. Ya, ini kan sama ya fungsinya. Sama ini. Jadi ini sama dengan a, ini juga sama dengan a. Ya, secara matematika, ketika kita jumlahkan akan menjadi 2a. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini bentuk approximation ya. Ini untuk forward, ini untuk backward, ini untuk center. So, ya dia akan ke depan yang di sini, yang ini ke belakang, yang ini di antara keduanya. So, karena di sini ada 2H antara keduanya, maka biasanya yang center ini better gitu ya dibandingkan yang lainnya. But that we see gitu ya, is that true or not gitu ya. Kalau misalnya center which is better between others gitu ya. Oke, kita contoh soal. Misalnya bentuk soal seperti ini. Kita diminta untuk menggunakan forward dan backward difference, also center gitu ya, dan juga center, untuk melakukan estimasi turunan pertama, gitu ya, first derivative. Jadi kita mau lihat turunan pertamanya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 0,1 x pangkat 4 bla bla bla, ini sama kayak nomor soal yang pertama tadi ya. Pada saat x-nya sama dengan 0,5, kemudian dengan step size-nya ini adalah 0,5. Berarti kita mau menentukan nilai turunan pertama untuk kondisi xi plus satunya ini sama dengan
Jadinya kalau misalnya XI-nya 0,5, ini Bapak Ibu, XI-nya 0,5, maka XI plus 1 ini sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,5, karena hanya 0,5. Berarti di sini 1. Nah, sedangkan XI min 1 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin hitung gitu ya, berapa nilai derivatifnya, turunan pertamanya. Gitu ya. Kalau misalnya kita tahu secara analytical solution gitu ya, turunan kan kita tinggal turunin ini ya Bapak Ibu ya, kayak soal tadi. Ini kita turunkan. Kemudian ya fungsi turunannya kita masukin nilai 0,5 gitu ya, maka dapat nilainya adalah negatif 0,9125. Tapi saat ini kita mau coba hitung secara numerik. Pertama adalah dengan forward. Ya. Jadi kita tahu bahwa untuk turunan pertama, itu ya forward difference itu adalah persamaannya fungsi XI plus 1 dikurang dengan XI dibagi dengan H. Nah, maka yang perlu kita tahu adalah nilai XI plus 1 kan ya, Bapak Ibu ya? Sama XI. Nah, sekarang XI plus 1 ini berapa nih? Tuh, Sama dengan? Tuh. XI plus 1, 1, Pak. Ya, 1. Kalau misalnya masukin ke dalam fungsi, yakin 1. 1,25. 1, Nah, yakin? enggak. Kalau 0, 1,25. Ya kan? Kalau 1 ini kan dimasukin 1 ya. Jadi berapa tadi? 1 tuh 0,2 ya? 0,2. Coba hitung dulu. 0,25 kan? Saya juga ada bingung ini. 0,5 dikurang 0,25, 0,75, 0,85, 0,85 tambah 0,15, 1 ya? Berarti berapa kalau 1? 0,25. Yang 0,5 berapa? Wah, sesat nih kalian. Sabaraha 0,5. Berapa 0,5? Masukin aja nih 0,5 guys. Satu koma dua tiga tujuh lima. 0,975, Pak. Berapa? 0,975. 0,975. Oke. Yang lain? Setuju? Setuju aja. Oke. Saya nggak tahu ya. Kayaknya salah deh. Bener nggak ya? Coba kita intip ya. 0, oh ya benar. 0,925, 1,2, 0,2. Tapi kok 1,25 ya? Kayaknya soalnya salah lihat deh. Jadi yang X0 itu 1,25, oke. Yang 0,5, 0,975, oke. Kemudian yang X0 itu adalah sekitar 1,2, oke, 1,25. Jadi kita udah punya nilainya, kita tinggal masukin aja ke sini Bapak Ibu. Di sini X ditambah 1 adalah 0,25. Dikurang FXI. FXI-nya adalah 0,975. Dibagi dengan hanya 0,5-nya berapa nih? Negatif 0,725 dibagi 0,5.
minus 1,45. Negatif 1,45. Negatif 1,45. Oke. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita ingin lihat berapa besar errornya antara yang kita hitung forward dengan eh, real estimation, ya, atau ya analytical solution. Berarti caranya adalah negatif 0,9125 dikurang 1,45. Ini sebenarnya ada ditambah ya. Dibagi negatif 0,9125 dikali 100%. Nah, berapa nih? Berapa? Berapa? -2,589%, Pak. Oke. Nah, berarti sebesar inilah errornya, gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, harusnya sekitar 50%-an ya. Tos ya? Kalian lompat saling hitungnya. 28,9. 28. Nggak megang kalkulator. Jelas saya harus pegang kalkulator loh. 258%, Pak. Bentar. Yang benar 200%-an ya. 258 Jadi errornya ya Pak. 258. 258. Ya, persen. Nah, ini estimasi errornya. Berarti ya hitungannya masih salah gitu. Nah, sekarang kita coba back gitu ya. Yang back berarti tadi persamaannya sama dengan XI ya kan dikurang XI min 1. Kemudian dibagi dengan H ya. Nah, kita punya XI-nya. XI-nya berapa? 0,975. Kemudian dikurang XI min 1-nya. XI min 1-nya sama dengan 1,25. Dibagi dengan 0,5. Nah, ini berapa hasilnya? Ini 0,975 ya, sorry. Ini dari sini. Minus 4,45, Pak. Minus 4,45. 45. Nah, sama kayak tadi dihitung persentasenya. Makin jauh ya. Saya dapatnya ini minus 0,55. 0,55 Pak. Oh, minus 0,5 0,5. juga, Pak. 0,5. Oke. Nah, ini coba dimasukin ke persen ini ya. Still far sih, but that's okay. Let me try. Maybe I'm using word vision ya. Ya, ya, saya salah persamaan, Bapak Ibu, sorry. Jadi di sini bukan ditambah, tapi dikurang. Ini dikurang, ini dikurang. Oke. Jadi ketika min ketemu min itu jadi positif. Sorry, sorry. Jadi di sini negatif dikurang negatif. Oke. Nah, kalau saya dapatnya yang kedua ini dapatnya 39%. Sekitar 39% ya. Saya nggak lihat koma-komanya. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah 58,9. 58,9 ya.
Sorry ya, tadi di sini harusnya negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jelas pertanyaan lah ya. Coba hitung center, ya. Hitung center. Cuma sekarang hanya saya minta diubah. X-nya tetap 0,5, ya. Cuma hanya menjadi 0,1. Nah, berarti kalau di sini X-nya 0,5 berarti X plus 1 berapa? 0,6. 0,6. 0,6. X I min satunya sama dengan 0,4. Oke. Nah, ini sama masukin ke fungsi ini berapa? Yang senternya aja ya Bapak Ibu. Saya sambil absen ya. Sorry. Saya korupsi nih. Korupsi berapa? Setengah jam. Pak Adi ada? Udah, Pak Adi tadi ada ya? Ya, pertama udah, Pak Pak. Adi. Akbar, Saputra, Akbar nggak ada. Aldo, Fariska, Hadir, Pak. ini Akbar ada. Aldo, Pak Aldo, Iya, Pak. oke. Arasraf, Hadir, Pak. oke. Atuti Aryadi, Hadir, Pak. Atuti, Atuti hadir, Pak. Iya, hadir. oke. Bintang Gumilang, Hadir, Pak. oke. Desir, Salsabila, Hadir, Pak. oke. Dewi Amalia Pertiwi, Hadir, Pak. oke. Evri Dwi Melisa, Emilia Ontriani, tadi ada. Hadir, Pak. Oke, Endah Nasro, Hadir, Pak. oke. Esra Nur Cahaya, Hadir, Pak. Fajrin, Hadir, Pak. Farhan Ramadhani, Hadir, Pak. Fatia Alia Zahra, Hadir, Pak. Monika Niara, Hadir, Pak. Andi Wicaksono, Hadir, Pak. Idam Khalid, Hadir, Pak. oke. Iqbar Alifa, Iqbar Alifa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. oke. Indira Putri, Hadir, Pak. Iqbal Vandana, Hadir, Pak. Ismi Deratul Putri, Hadir, Pak. Koko Daulat Forkon, Hadir, Pak. Melva Aulia, Hadir, Pak. oke. Muhammad Angger Hidayatullah, Hadir, Pak. oke. Muhammad Ilham, Hadir, Pak. oke. Muhammad Putra Amanullah, Hadir, Pak. oke. Muhammad Rian, Hadir, Pak. Muhammad Zabri, Hadir, Pak. oke. Nabilah Nur Sabrina, Hadir, Pak. oke. Naufal Hadi Widada, Hadir, Pak. Neneng Nuraini, Hadir, Pak. Nurul Jasmin, Hadir, Pak. oke. Pria Teguh Imana, Pria Teguh, Raffi Ardiavanza, Hadir, Pak.
Reza Ismail, Hadir, Pak. Romi Dunung Arif Wibowo, Hadir, Pak. Saddam ada, Sela Levi, Dilava, Hadir, Pak. Sauma, Ramdhani, Hadir, Pak. Syifa Alivia, Hadir, Pak. Vincentus Farel. Hadir, Pak. So, berapa? Apa Ibu jawabannya? Ada serius ini. Maaf, XI Pak. plus 1. Satu. Gimana, Mirza? Tadi saya nggak dipanggil, Pak. Di absen kan ya? Oh iya, Alfa ya, Pak Mirza ya? Kayaknya udah saya panggil deh. Saya juga Pak. Novel Abdul. Noval Abdul. Berarti ada yang lewat ya? Sorry lah, mungkin saya ngantuk ya. Udah hadir. Maaf, Pak. Ya, Nurul Jasmine tadi suaranya masuk nggak ya? Masuk. Oh, iya. Kasih, Pak. Ya. Yang saya nggak dapat itu yang Alfa. Pria Teguh. Mas Pria ada nggak? Ya lah. Oke. Yang XI plus 1 berapa nih? 0,6 nih. 0,5 kan sama ya? Ini 0,975. Ya kan? Tinggal 0,6 sama 0,4. Sabaraha. Kemarin saya ngasih tugas nggak sih? Ada, Satu, Pak. Pak. Ada ya? Gimana bisa tugasnya? Besok ya saya bahas ya. Sorry. Ini Sauma. Pak Sauma nggak ngumpulin tugas. Ini latihan nanti dikumpulin Bapak Ibu ya. Terakhir jam 12. Oke. Tinggal tugas. Kita tinggal berapa pertemuan ya? 3, 4, sorry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lagi ya. Total 14. 14 kurang 2, 12. Berarti 12 pertemuan ya. Jadi 48 bagi 12 tuh. Berapa? Satu kelompok ya. Itu ya. Satu kelompok 4 orang. Ya. Minggu depan apa ya? Saya random aja nanti ya Bapak Ibu. Untuk tugas presentasi. Oke, baik itu aja sih paling dari saya. Ya coba dikumpulin ya nanti Bapak Ibu ya. Nanti tugasnya paling nyusul besok. Atau nanti malam saya upload. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, mulai minggu depan nanti ada yang presentasi. So, yang saya bilang presentasi itu presentasi Bapak Ibu itu ada penilaiannya. Nanti itu masuk ke UAS dan UTS gitu ya. Ya, kasusnya semester kemarin itu ya berani gitu sama saya dia nggak presentasi jadi ya nggak ada yang peduli ya udah berarti nggak ada kuliahnya Bapak Ibu jadi kalau nggak ada yang presentasi ya berarti kuliahnya nggak ada ya hadir nggak Pak hadir cuma ya Bapak Ibu nggak akan lulus juga gitu ya soalnya pasti susah oke itu aja dari saya semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Waduh. wabarakatuh. Makasih, Masa Pak. Pak. Pak.